Shalom, shalom, saudara-saudara terkasih yang Tuhan kasihi di mana saja Anda berada. Kita bertemu lagi di dalam channel saya untuk mendengarkan berita yang kudus dan tidak terbinasakan yang sedang Bapak sendiri berbicara kepada kami dan kami melangsungkan sebagai juru bicara. Kami melangsungkan, juru bicara Tuhan akan melangsungkan atau mengumumkan atau mewartakan apa yang Bapak beritahukan kepada kami tentang apa yang Bapak melakukan perkara-perkara besar dan keajaiban-keajaiban di atas tanah Papua dalam rangka pemulihan tanah Papua. Saudara-saudara terkasih, saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda di mana saja Anda berada. Haleluya, karena Anda sedang mengikuti channel ini dan sedang percaya, yakin dengan kepercayaan dan keimanan Anda kepada Yahusua, apa yang Roh Kudus sedang kerjakan itu akan percepat pemulihan Papua. Kali ini saya akan menyampaikan kabar berita tentang di mana ular atau lendir ular tua, naga tua yang membentang di atas pulau Papua telah dimusnahkan oleh kekuatan burung buas dari timur, kekuatan atau burung buas atau sayap Raja Wali atau burung nasar atau Raja Wali, kekuatan Raja Wali dari timur. Nah, itu yang saya akan memberitahukannya untuk menghancurkan, meruntuhkan, membinasakan kekuatan ini sehingga Papua akan dikuasai kembali oleh kekuatan Raja Wali atau kekuatan sayap burung nasar atau kekuatan daripada burung buas dari timur itu sendiri. Baik, sebelum daripada itu saya memberitahukan terlebih dahulu, kita bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan Rema dan Logos firman Tuhan ini. Kita baca di Yesaya 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah menyatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Haleluya. Itu satu. Kita baca di Matius 24 juga di sana ayat 27, di mana ada burung nasar berkerumun, di mana ada bangkai di situ berkerumun burung nasar. Haleluya. Kita juga baca di Haleluya. Di mana ada bangkai di situ berkerumun, di situ burung nasar berkerumun. Kita baca lagi di Wahyu 4, kitab Wahyu 4 ya. Di kitab Wahyu 4 di situ juga memuat tentang 12. Di Wahyu 12 itu di situ memuat tentang haleluya. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kekuatan, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia diterbangkan ke tempat di mana di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Haleluya. Setengah masa. Dan juga kita baca di Wahyu 4 itu di situ bercerita tentang makhluk yang bermuka Raja Wali, bermuka burung nasar. Ya. Dan banyak ayat tentang bagaimana burung nasar atau Raja Wali. Nah, itu terlalu banyak itu firman Tuhan. Ya. Kalau di Perjanjian Lama tadi Yesaya 46 itu dibilang itu aku memanggil burung nasar dari timur. Nah, di situ.
burung Nasar dari timur untuk melaksanakan keputusanku. Ya, ini banyak orang sudah mulai menafsirkan tentang ini. Apa itu burung buas dari timur itu? Siapa sebenarnya burung buas itu? Tuhan memakai dalam perumpamaan. Di situ kan jelaskan burung buas dari timur, akan memanggil burung buas dari timur. Kan di situ jelas, di situ orang-orang yang akan melaksanakan keputusanku. Haleluya. Itu keputusan siapa? Keputusan Yahosua, keputusan Bapa di surga untuk melaksanakan berita tentang pemulihan. Berita yang kudus. Yesus sendiri bilang itu di Markus 16:8c, itu berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Itu dikerjakan oleh Yesus sendiri melalui kaki tangannya atau tubuhnya di bumi yang berada di sebelah timur dari Yerusalem, jauh jauh adalah Papua. Saudara-saudara terkasih, saya masuk kepada kesaksian. Yang pertama, ya, Tuhan bawa kami di dalam doa. Tentang Tuhan bilang segera kamu berdoa untuk kekhawatiran dan ketakutan. Ya, jadi waktu kami berdoa kekhawatiran dan ketakutan itu, Tuhan perlihatkan. Kami berdoa itu ternyata ketakutan dan kekhawatiran dalam manusia itu, dia ada dalam manusia. Yaitu dia sembunyi di dalam urat-urat. Dia sembunyi dalam kepala, otak, dia sembunyi juga di dalam hati. Dia juga tersembunyi di dalam aurat laki-laki dan perempuan atau kemaluan laki-laki dan perempuan. Itu kekhawatiran yang Tuhan perlihatkan dan itu mulai dicabut. Kami berdoa bahwa naik Tuhan mengoperasi bagian kekhawatiran dan ketakutan yang menghalangi. Jadi waktu kami berdoa, kami minta ampun. Untuk bagaimana untuk menyelesaikan kekhawatiran ini harus lewat marga apa di atas tanah Papua, karena kami berdiri mewakili daerah Domberai, Bomberai, Saireri, Mepago, Lapago, Aanim dan juga di Mantah. Di situ Bapak bilang bahwa itu melalui marga Sampai Bolong. Marga Sampai Bolong itu ada di Teminabuan. Jadi kami merendahkan diri berdoa untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berdoa minta ampun di hadirat Tuhan begini, Roh Kudus atau Mata Raja Wali, Roh Kudus itu memberitahukan kepada kami bahwa itu di leher di sini tersembunyi, di leher itu ada mulut ular, kerongkongan ular. Dari kerongkongan ular itu keluar darah. Dibilang begitu, keluar darah. Dibilang begini, lalu Roh Kudus membuka hikmat bahwa orang Papua itu sudah ada di dalam mulut naga atau perut naga, mulut naga yang membuat orang Papua hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, intimidasi dan kegelapan. Haleluya. Melalui marga Sampai Bolon kami mulai merendahkan diri begini. Tuhan bilang dia punya kerongkongan dengan dia punya bagian kepala ular itu, dia ada di sana di wilayah Sorong, tapi dia punya bagian tubuh ke bawah itu dia ada berhubungan dengan marga Surubai, Sawaa, Suwae, Sorbu, Sawaki dan lain-lain. Ya, jadi kami berdoa merendahkan diri. Setelah sana mulai merendahkan diri, kami mulai berdoa melalui marga Surubai, Sorbu, Suwae, Sawaa. Kami merendahkan diri yang huruf S punya depan. Itu mulai dilepaskan. Dia punya seluruh bagian kepala sampai ekor itu sudah mulai dilepaskan. Tubuh mulai dilepaskan oleh kuat kuasa oleh burung Nasar tadi, burung buas dari timur itu, yaitu Yahushua Amasya Adonai sendiri. Mulai lepaskan dia, mulai lepaskan ke bawah. Lalu dia punya kekuatan tulangnya itu masih ada tersisa. Dia bilang itu kekuatannya ada di Pulau Mor. Dia tersembunyi di sana. Ya, kami berdoa dia punya kekuatan galang-galang daripada tulang belakang ular itu. Kami mulai merendahkan diri, mulai berdoa minta ampun melalui marga Sawaa, melalui marga Suwai, Sawaki dan lain-lain. Mulai merendahkan diri begini, satu persatu gelang ular itu dari tulang belakang mulai terlepas ke bawah. Lalu berdoa minta ampun begini, dia mulai hancur, remedi abu baru diterbangkan, hilang sama sekali, sudah musnah. Setelah itu Tuhan bilang begini, semua bentuk kekhawatiran, ketakutan,
dan intimidasi dan juga kegelapan yang membuat orang Papua yang ditakut, gemetar, intimidasi dan lain-lain sudah dimusnahkan hari ini oleh Yahushua Amasya Adonai. Lalu setelah itu kami mulai mengucap syukur dan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Begini Tuhan perlihatkan itu ada Raja Wali, ada burung buas dari timur. Raja Wali itu dia mulai keluar kepak dia pesayapnya dari dia duduk berdiri di atas tanah, mulai kepak sayapnya di atas tanah Papua. Haleluya. Baik, ini bagian ini saya perdengarkan dia punya hasil rekamannya, saudara-saudara terkasih. Iya. Mama lihat itu, kita satu roh, jadi kita punya sayap ini dia mulai baca kepak, mulai lebar, dia mulai buka sayap, buka sayap lebar seperti burung nasa. Burung nasa sayap mulai terbuka lebar. Setelah dia terbuka, mulai mama lihat dia mulai angkat badan dari tanah itu dia mulai berdiri. Berdiri mama lihat dia mengemis dua kaki ini tetap di dalam tanah, dia sudah badan mulai sudah berdiri, tapi sayap tetap terbuka. Sayap terbuka, terus dia menyangkap jangan lagi. Jangan itu ikat ke dalam tanah. Tapi dia belum terbang, dia masih berdiri dengan jangan kaki yang terikat dengan ini betis kaki yang tegak berdiri. Terus sayap dia sudah kepak sayapnya. Belum terbang masih tanah. Betul, berdoa. Halo. Engkau raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah tadi mama lihat itu burung nasa ya? Tadi dia berdiri, tadi masih berdiri, tapi sayap terbuka itu. Sekarang kakak dia banyak, dia jalan. Dia jalan di tanah. Kakak dia jalan sambil dia putar, dia punya badan itu. Dia badan itu tanah, dia putar itu ringan sekali di tanah. Dia masih di atas tanah, dia putar. Dia menarik dari itu badan. Atas tanah dia badan. Dia menarik itu lincah kakak. Bukan dia bergerak, dia lincah sekali. Putar satu tempat itu saja. Jadi dia macam ini, sekali dia cara menarik di atas tanah. Dia tidak menarik, dia menari di atas. Dia bukan itu saya. Burung Raja Wali dia menari. Bentar di atas sebagai menari. Burung Raja Wali dia menari. Indah sekali, sangat indah, lebih indah dan suasana Dia berdiri di atas Papua. Itu orang mama, dulu orang bilang itu. Abika tubuh. Abika tubuh itu artinya begini. Orang menari itu cita-cita tinggi seperti burung Raja Wali yang dia menari tinggi sekali. Burung buas dari timur itu dia menari karena sudah menari atas ular naga dengan dia punya kekuatan ketakutan yang gerakan roh yang besar akan segera terjadi. Haleluya. Yesus
dalam Roh Kudus sendiri. Sion sudah dekat, kemenangan-kemenangan sedang terjadi. Insan tahun 2026, saudara-saudara terkasih, di dalam Roh Tuhan melakukan perkara-perkara besar di atas tanah bumi. Bagaikan Raja Wali di siang hari, dibawa oleh Roh Kudus terbang naik untuk menari-nari memuji pada siang hari dia menaik dan muliakan dan meninggikan nama dan mengagungkan nama Yesus pencipta langit dan bumi. Di atas negeri ini Bapa dapat takara, mulai dari gunung-gunung meri-meri dapat nama takara, dari pulau-pulau dari pulau-pulau di laut, dari pulau-pulau dari tanah besar. Mereka mengagungkan dan menghormati Raja semesta dalam Raja di atas segala. Mengagungkan dan meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Haleluya. Ya, selanjutnya setelah kami ikuti dalam dimensi roh, jadi burung nasar yang besar itu dia kembangkan sayap dari sorong ke Samarai. Dia berdiri di atas, dia duduk di atas tanah, dia menari-nari. Dia menghadap ke utara, timur, barat, dan selatan sambil menari-nari. Burung buas dari timur ini atau Raja Wali. Saudara-saudara terkasih, setelah itu Roh Kudus menjelaskan apa itu burung Raja Wali. Langsung Tuhan Roh Kudus memberitahukannya, menjelaskan kepada kami. Kita ikuti cuplikan berikutnya dari rekaman. Haleluya. Bagaimana dia mengajar bagaimana? Ya, tadi Roh Kudus perlihatkan itu masa dia menari dengan lincah di atas tanah itu. Roh Kudus bilang, kamu masih ada di bumi ini. Kalau kamu benar-benar di dalam roh, kamu akan ikuti gerakan Roh Kudus itu. Kamu lincah. Kamu membenarkan dalam bentuk apa saja, kamu akan lincah. Kamu tidak akan merasa khawatir, tidak rasa takut, bimbang, bingung, tidak ada. Kamu akan gerakan seperti Roh Kudus, dia bergerak lincah gitu. Kamu masih tetap ada di bumi, tapi kamu punya gerakan itu bukan seperti orang bumi, tapi kamu gerakan itu seperti gerakan hukum firman dan roh. Kamu ada dalam gerakan Roh Kudus. Tadi Roh Kudus kalau kamu sudah ada dalam firman dan kamu gerakan itu sama dengan gerakan roh. Lincah, waktu takut kan, mama lihat itu burung dia lincah apa? Terus dari bumi, mama lihat menjadi dia itu yang capai kaku tajam itu. Dia begitu tangkap mangsa di bumi, dia naik, mangsa dia terbang naik. Dia naik ke bukit-bukit batu, ada batik mangsa itu, ular itu dia bangun di atas bukit batu. Dan apa kiri badan dia punya cakar, dia tonjok tajam itu, dia panggil ular itu, dia tahu dia punya mata, dia kasih dia punya mata, dia tahu dia punya ular bicara, dia bongkar itu dari ular dia ada bukit batu itu. Dia bilang, kalau kamu di dalam roh, nanti Tuhan yang kita kaki gerakan roh itu kuat untuk mencegah musuh. Tetapi dengan kuasa yang Raja Wali, kamu tidak takut, kamu akan batin dia di atas batu, di atas batu yang tinggi itu, di atas bukit-bukit yang tinggi, dan kamu batin dia dan kamu cengkram dia, kamu curi dia, dia juga biji-biji batang kasih buta dan kamu tarik dia ke jantung itu kasih keluar, kamu bongkar dia punya dalam nafas badan itu, kamu akan bongkar dan kamu Ular dia punya mata di kekuatan antek-antek oleh guru nasar dari timur. Saya nggak ada yang lawan. Kekuatan kegerakan Roh Kudus yang raksasa dan besar di atas segala. Itu gerakan lincah seperti Roh Kudus. Anak ini dan berputar ke mata saja itu semua mudah ringan karena tidak ada hukum roh. Dan saat kamu lihat mata itu, nanti
mungkin kamu banting dia di sini. Kamu mulai dengan mengonjol, kamu melari tidak ada, kamu ambil jatuh dari itu, ulang itu dan mata dia kamu patut kasih buta dia. Dia punya bola mata juga kamu buta dan kamu bongkar dalam dia punya tubuh dia berkakas dalam tubuh itu kamu bongkar dan kamu diubah. Burung buas dari timur bongkar itu karena gak ada kekuatan. Makanya dia jantungnya kekuatannya dicopot. Tidak lagi khawatir takut atau bimbang. Itu kamu miliki berarti tangan Roh Kudus bukan. Haleluya. Haleluya. Ya, kita baca. Sekarang bila Roh ini sampai ke dalam rekaman-rekaman sari-sari firman, sari-sari Nabi Yesus itu loh. Masa kita sampai kita langsung tinggal di dalam sari-sari Yesus di dalam nadinya Yesus, di dalam jantungnya Yesus. Kita menjelaskan bukan kita lagi, kita sudah tidak ada, kita manusia, kita ini sudah tidak ada. Kita sudah masuk dalam pribadi Yesus dan tinggal dengan di dalam pribadi Yesus. Jadi itu gerakan rohnya Yesus yang dia buat irama itu. Karena kita sudah masuk di dalam dia kita cara bergerak, cara mengikuti gerakan dia. Jadi kita ini sudah tidak pribadi kita tidak tubuh manusia ini, tapi kita macam sudah masuk sapi, sudah masuk ke dalam dia punya sari-sari tubuh. Nah ini sekarang Roh Kudus sedang jelaskan. Burung buas dari timur atau burung nasar atau raja wali itu ternyata orang-orang yang dipanggil dari timur melaksanakan keputusan Tuhan. Mereka telah menyatu dengan Yesus Adonai. Jadi manusia orang-orang itu tidak bergerak, tapi yang menggerakkan Yesus sendiri dalam orang-orang itu untuk menggerakkan. Haleluya. Ya, jadi yang tadi itu Roh Kudus dia menjelaskan tentang bagaimana siapa sebenarnya burung buas, terus dari timur atau raja wali atau burung nasar yang ditulis dalam kitab Wahyu. Itulah orang-orang kudus, orang-orang saleh yang sedang menyelesaikan dosa di dalam 66 anggota tubuh mereka dari orang-orang Papua yang sedang selesaikan oleh dan sedang minta ampun dan darah Yesus sedang menyelesaikan dosa-dosa itu. Sehingga tubuh mereka itu sudah mulai dikuduskan, dicucikan. Disucikan baru dibawa naik dan menyatu dengan urat-urat sari-sari dari bagian-bagian tubuh Yesus. Sehingga mereka menjadi satu. Yesus menjadi kepala dan gereja Tuhan menjadi bagian tubuhnya. Jadi tubuh ini tidak bergerak, hanya Yesus yang sendiri bergerak. Menggerakkan dalam pujian, penyembahan, peperangan, pelepasan dan lain-lain. Nah itu yang tadi dijelaskan oleh Roh Kudus tadi, Raja Wali itu atau burung buas dari timur itu. Nah kita lihat berikutnya, kita ikuti berikutnya apa nanti Roh Kudus dia jelaskan kembali, kita ikuti berikutnya. Badan saya di dalam jantung, paru-paru, di dalam semua bagian anggota saya. Kamu tidak bergerak, kamu hanya bicara gerakannya begini, berarti itu sudah berbaris dengan Roh Kudus. Tidak ada pikiran manusia kita lagi bekerja. Tidak ada akal manusia, semua itu irama roh saja dia akan pimpin kita. Amin. Itu yang disebut dengan orang yang bilang itu. Orang yang bilang itu epoh ini tubuh ini sudah mati. Tubuh ini sudah mati dan tinggal ini roh saja, jiwa ini saja dia bergerak mengikuti irama. Dia mengikuti alunan sukacita tinggi. Dia mengikuti alunan daripada. Dia menunjukkan bagaimana burung nasar itu dia menari di atas awan. Dan ini yang namanya gereja di Koran. Bagaimana Yesus yang akan menjadi orang. Artinya kita masuk di dalam Yesus punya urat-urat darah tadi. Baik yang permata kerana yang permata kalau skopra dan juga permata. Jika Paulus berkata saja dia bukan lagi aku yang hidup terlalu masih yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bapak permata kalau skopra bukan lagi diri yang hidup di aku, tetapi Bapak permata Tuhan yang berkati. Yang sudah yang mengenalikan aku permata kalau skopra. Bukan lagi aku yang hidup mengenalikan masih yang hidup dalam aku permata kalau skopra. Jadi yang kepada bidang lain permata kalau. Jadi Yesus lagi nanti permata kalau skopra ini dia permata sudah dalam urat-urat darah dari Yesus. Ini ulah yang permata kalau skopra ini ada di dalam permata kalau skopra ini ada. Lain ini dulu yang permata kalau ini kan permata kalau skopra dalam permata kalau ini ada.
Yakobus 2 ayat 9, baca itu berputar menyanyi. Tetapi kamu bangsa yang terdiri, imamat dan bangsawi, bangsa yang dulu, umat keturunan Yahweh sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, selalu semakin kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, 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 amin. Terpilih iman, kerajaan, bangsa dan terus. Iya, setelah Roh Kudus menjelaskan apa itu Raja Wali atau burung buas dari timur dan gerakannya, setelah itu akhir dari kami doa itu Tuhan bawa kami kepada firman Tuhan dengan lagu yang menyatakan kamulah imamat dan rajani, kamu imamat dan rajani yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang akan datang dan bergerak dari tempat raih matahari, tempat bayi Yesua dilahirkan, yaitu dari Taremewo di Papua ke Indonesia, terus kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Itu yang Bapak beritahukan apa itu sebenarnya bintang timur, apa itu sebenarnya burung buas dari timur. Haleluya. Yang makanannya adalah darah dan daging. Kita lihat di Wahyu 12, di situ mencerita tentang perempuan diberikan sayap burung nasar untuk diterbangkan ke padang gurun. Perlindungan Tuhan. Haleluya. Jadi padang gurun itu bercerita tentang Papua yang ada di ujung bumi dari Yerusalem, jauh di timur. Ya, sayap burung nasar itu bercerita tentang kekuatan darah dan daging Yesua, kekuatan firman Tuhan Injil Yesua, dan kekuatan daripada Roh Kudus kedua sayap itu dengan mempunyai mata Raja Wali. Makanya di dalam Wahyu itu, di dalam kitab Wahyu 14 itu, Wahyu 5 itu, Yohanes itu dia lihat bahwa Injil Yohanes itu dilihat sebagai muka Raja Wali dengan mata yang tajam. Dia dilihat bahwa Yesua itu adalah seorang nabi yang dia bisa melihat dengan jelas segala makhluk telanjang terbuka. Haleluya. Jadi tim 3 jaringan doa pemulihan gereja Tuhan Tuba Masya, pemulihan Papua ini dilengkapi dengan mata Raja Wali. Segala apapun yang ada dalam sumsum, otak besar, otak kecil, di luar dalam tubuh manusia, luar dalam, itu semua telanjang terbuka. Dan kekuatan ini dia semakin besar, kekuatan burung sayap nasar ini semakin dia besar. Dia sudah menari, dia sudah bilang katakan tadi bahwa dia akan memakan, menghancurkan setiap hal-hal yang membuat orang Papua hari ini takut, khawatir, gelisah, ya, membuat segala macam musuh-musuh yang sedang masuk oleh karena dorongan ular tadi untuk menyerang orang Papua, itu tidak akan lagi. Dia bergerak dalam kekuatan angkatan darat, laut, udara, ataupun kekuatan-kekuatan apapun dia kasih nama dia, angkatan kekuatan, dia bilang kekuatan buaya lah, kekuatan Raja Wali lah, kekuatan Kasuari lah, operasi Matoa dalam model apapun yang dia lakukan di atas tanah Papua itu tidak akan dia bergerak lagi, karena sekarang Papua itu sudah dikuasai oleh burung buas dari surga, yaitu burung buas dari timur, yaitu burung nasar atau Yesua sendiri dari surga. Sedang bekerja sama melakukan pekerjaan besar. Jadi kekuatan pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu akan merabek, akan menghancurkan jantung-jantung kekuatan iblis, jantung-jantung kekuatan yang bergerak di atas Papua ini. Oleh karena itu kami menghimbau supaya setiap orang yang mendengarkan kesaksian atau apa yang Tuhan sedang sampaikan sekarang lakukan di atas tanah Papua ini, hai kamu yang di Sorong, di Jayapura, di Manokwari, di Serui, Biak, Wandamen, Wasior, Bentuni, dan Fakfak, Kaimana, terus lari ke Nabire, Deya, Dogiai, Paniai, Asmat, Mimika, lalu lari kepada di Mapi, di Merauke, Mopendigul, Pegunungan Bintang, Wamena, Yaukimo, Jalimo, ya terus lari kepada puncak Jaya, Wamena, Intan Jaya, lari ke daerah Mamberamo Raya, Serui, Japen, Waropen, lari ke Raja Empat, terus lari kepada wilayah-wilayah di Sarmi, ya semua
di Kerom dan lain-lain. Haleluya. Sudah harus bergerak dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Yesus tetap ada di kepala barisan. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Yesus ada di kepala barisan dan sedang berperan menggantikan kita. Kita hanya pujian penyembahan. Tuhan sendiri yang bekerja. Tadi sudah ikuti toh, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang akan bekerja. Haleluya. Kita hanya pujian dan penyembahan. Kita melakukan orasi, tari-tarian, haleluya, puji-pujian di jalan-jalan, di trotoar, di jalan-jalan, di mana-mana di atas Papua. Haleluya. Kita melakukan bagaimana tari-tarian Raja Wali. Haleluya. Atau burung nasar dia menari. Itu semua digerakkan, bukan dia gerakan yang dibuat-buat oleh manusia atau gerakan yang dibuat, tarian-tarian dibuat oleh manusia, tapi itu ikuti gerakan Roh Kudus. Roh Kudus suruh menari. Roh Kudus suruh memuji. Roh Kudus suruh wainai, yu, sorak-sorai. Haleluya. Itu nanti Tuhan sendiri ada di kepala barisan. Dia menghancurkan setiap mangsa, racun, kata apa saja, bikin khawatir, bikin takut. Semua dia kasih kat habis. Jantung kapak semua dibakar habis. Semua mata-mata buaya, mata-mata negara, mata-mata iblis, mata-mata setan akan dicungkil keluar semua habis. Akan dirabek kekuatan racun yang sedang operasi di bawah tanah, di atas tanah, di bawah air, di atas bumi. Mereka bergerak di dalam, luar dalam semua akan disikat habis. Haleluya. Akan disikat habis. Itulah berita kudus dan tidak terbinasakan. Yesus bilang akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Yaitu dalam Markus 16:8c tentang berita kudus dan tentang keselamatan kekal itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, saya mau menjelaskan tentang bagaimana pribadi Raja Wali. Roh Kudus sudah tadi jelaskan. Jadi ada dia punya pencakar kakinya, itu kekuatan. Haleluya. Ada dia punya sayapnya, ada dia punya matanya. Itu punya arti semua, punya arti rohani semua. Itulah satu kegerakan orang-orang kudus dan sedang dikuduskan oleh Tuhan karena mereka merendahkan diri, membersihkan 66 anggota dosa-dosa tersumber 66 anggota tubuh. Ini waktu kami berdoa yang saat ini kami berdoa yang rasa takut, khawatir, ada tersembunyi dalam diri manusia. Itu yang waktu itu setelah itu diselesaikan dan dibongkar, itu berasal dari leher naga. Itu sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan, sudah dibakar. Bapak perlihatkan suasana bagaimana Papua menuju kepada Raja Wali, kemenangan. Dan dia Papua pertama, burung Raja Wali itu dia menari. Itu adalah gerakan Tuhan yang Tuhan sedang bangun, menggerakkan seluruh Papua. Haleluya. Supaya orang-orang percaya tidak tinggal diam, harus bergerak dengan pujian, penyembahan yang digerak oleh Roh Kudus sendiri. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, orang lain boleh bernubuat, orang lain boleh melihat, tetapi yang menggenapi adalah kita. Haleluya. Kita yang sedang menggenapi. Oh, burung buas itu dong cari-cari di mana? Haleluya. Ini di kelompok mana, di gereja mana, di orang mana muncul barang ini? Haleluya. Padahal ini kita sedang sampaikan, ini kami sedang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Ini kami sedang bergerak. Ini kamu percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, terima, tidak terima, yakin, tidak yakin. Haleluya. Kita sederhana begini, tetapi haleluya, kita sedang menggenapi firman Tuhan tentang Yesaya 46 ayat 11 dan lain-lain. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Kalau itu sudah Raja Wali atau burung buas sudah muncul dan sudah mulai menampakkan dirinya di atas tanah Papua, berarti Papua sedang menuju kepada restorasi, kemenangan-kemenangan penuh dan pemulihan politik. Papua merdeka dan lain-lain, dia akan bergerak semua serentak. Saudara-saudari di lintasan tahun 2026. Haleluya. Yang penting semua orang harus percaya, yakin, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap semuanya karena memuliakan nama-Mu. Hamba telah menyampaikan dan kabarkan kembali sebagai juru bicara, menyambung apa yang Bapak sudah sedang kerjakan di atas tanah Papua. Sehingga orang Papua percaya bahwa ternyata Tuhan tidak tinggal diam di atas tanah Papua. Tuhan sedang berdiri. Dan Tuhan sedang berdiri bagaikan raksasa Raja Wali yang membawa bangsa Israel di atas kepak sayapnya dari Mesir menuju Kanaan. Demikianlah hari ini juga Bapak sedang membawa orang Papua di atas sayap Raja Wali. Bapak untuk membawa bangsa Papua dalam rancangan-rancangan Bapak sendiri terhadap orang Papua untuk rancang dari keabadian. Di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai.
Biarlah Bapak semakin hari semakin penginjilan terbuka dan orang-orang mulai percaya dan menyatakan amin. Maka apa yang kami minta doakan dan apa yang kami katakan di dalam doa dan apa yang Tuhan berbicara dan Tuhan perlihatkan dalam doa yang sedang laksana itu semua akan terjadi dalam lintasan tahun. Semua akan terjadi. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.